perlu praktikum endokrin, ada slide CDS yang mau dilihat masih bisa. Oke, jadi ini faktor-faktor anatomi digestive system, jadi hollow organ sama aksesori organ. Nanti yang di soal ujian praktikum anatomi hanya yang ada di sini ya. Jadi apa bahan PPTPA itu ada yang kuliah itu keluarnya di MCQ. Yang ini yang di sini apa yang kalian lihat hari ini keluar di praktikum, di ujian praktikum. Oke, jangan ketukar ya. Kami hampir sama sih sebenarnya sih. Oke, kita mulai ya. Jadi kita mulai dari oral dulu. Sediaan oral kan cuma punya dua, pleomorphic adenoma sama Waldenström tumor. Ini PPT-nya sudah saya share ya. Jadi silakan dilihat PPT-nya apa-apa. Belum lupa share. Waduh, gimana gitu. Iya. Nanti di-share ya, nanti ya. Yang IC harusnya juga saya dapat. Oke. Jadi ada pleomorphic adenoma sama Waldenström tumor. Oke. Jadi pleomorphic adenoma itu merupakan neoplasma jinak yang biasanya ditemukan di jaringan kelenjar liur. Jadi kalau misalnya kalau dapat soal kata-katanya jaringan kelenjar liur atau salivary gland, ya jangan salah ini ya, salah sediaan ya. Jadi misalnya nanti ada yang mirip-mirip sama endokrin, ya jangan dijawab yang diagnosa endokrin ya. Kalau misalnya soalnya memang berhubungan sama kelenjar liur gitu. Di jaringan kelenjar liur mayor maupun minor dan merupakan neoplasma terdiri dari komponen epitelial dan komponen stromal. Jadi dia punya dua komponen, epitelial sama stromal. Ini merupakan suatu mix neoplasm. Nah ini gambarannya, ini bisa kelihatan ini parotis ya. Ini ada tumornya di sini. Tumornya batasnya jelas. Kalau dilihat ada kapsul. Ini tunjukin kalau tidak itu kelihatan ya ada jinak ya. Ini kapsulnya. Ini pinggir-pinggir ke sini. Oh, batasnya jelas. Batasnya jelas. Katanya jelas kan ini. Saya ini jelas gitu. Oke. Terus dia kan enggak kelihatan kayak masuk gitu ya. Dia jelas bulat gitu. Nah ini tunjukin kalau dia itu jinak. Makroskopiknya jaringan kelenjar liur tampak tumbuh berbatas tegas, warnanya putih abu-abu, tergantung dari warna apa. Nanti kayak tadi mungkin agak kuningan ya. Permukaan halus bagian mengkilap dengan konsistensi agak kuning. Untuk gambaran mikroskopisnya seperti ini. Nanti coba dicari ya, nanti ya di bakat ya. Ini salivary gland normal di sini, salivary gland normal. Kelihatan kalau ada suatu yang berbatasnya jelas, bulat jelas sedikit ya. Terus ini kelihatan kalau dia di sini aja, dia nggak masuk ke dalam sini. Ini berarti menunjukkan kalau dia jinak. Nah ini kalau dilihat lebih besar, dia itu ada dua komponen. Ini itu namanya komponen stroma. Ada yang tahu stroma apa? Kelihatan seperti apa? Ada yang tahu histonya memang diingat seperti tulang kawan, tulang hialin boleh. Ini jaringan chondromyxoid namanya, chondromyxoid. Nah yang ini komponen epitelial yang merah-merah ini. Komponen epitelial itu macam-macam, bisa bentuknya tubular, jadi seperti kelenjar, bisa kayak pulau-pulau, bisa solid, gitu. Jadi kalau deskripsinya gini, jaringan kelenjar liur dengan tumor berbatas tegas terdiri dari dua komponen, yaitu komponen epitelial yang tersusun dalam pulau-pulau dan kelenjar, dan komponen stroma terdiri dari jaringan chondromyxoid. Nanti tergantung, kadang-kadang bisa kelihatan lain, kadang-kadang nggak tentu cuma chondromyxoid aja. Tapi kebetulan kayaknya di sediaan kita kayaknya banyak chondromyxoid, bisa fibrous, bisa osseous, kayak gitu. Nanti coba dilihat di sediaannya ketemunya apa, gitu. Nah sering chondromyxoid memang. Ini penting. Dan tanpa anamnesisnya maupun keganasan, karena dia merupakan tumor yang jinak. Oke, ini aja yang kedua, ini paling gampang ini. Jangan sampai salah, karena ini gampang banget. Ini Waldenström tumor atau papillarisis adenoma lymphomatosum. Ini merupakan suatu neoplasma jinak
yang ditemukan di salivary gland terdiri dari komponen sama. Ini jadi ada komponen epitelial dan komponen stroma. Bedanya apa dok? Stromanya ini stroma lymphoid. Nah nanti kan stromanya stroma lymphoid, fibrous, bisa oseus. Kalau ini pasti stromanya lymphoid, pasti. Oke, gambarnya gini. Jadi kelihatan kalau dia itu tumor, seperti namanya tadi ada sis. Tadi apa? Ada sista, berarti ada lubang-lubangnya. Terus ada apa? Papilari berarti intinya ada jari-jarinya atau tonjol-tonjolannya kayak gini. Bahkan kalau dia permukaannya kayak tonjol-tonjol gitu. Oke? Nah, makroskopis itu nih, jaringan terjamil dengan tumor berat tegas, berwarna kekuningan sebagian solid, sebagian kisik, permukaan kisik sebagian berpapil. Ini gampang banget ingatnya soalnya dari nama lainnya sudah ada papilaris, adenoma, lymphomatosum. Jadi pasti ada komponen papiler, pasti ada komponen kistik, pasti ada komponen lymphoid pasti. Mungkin salah ya. Nah ini gambarannya sudah di PPT kalian sudah yang versi apa? Yang kuning sudah ya, saya lihat ya. Dia itu ada longga distal yang di apa? Pinggirannya itu ada proyeksi papiler yang kayak jari-jari gini yang dilapisi oleh dua tipe sel epitel yang kuboid sama silindris. Warna selnya itu selalu warna pink begini. Dia kontras banget sama stroma lymphoidnya dia. Stroma lymphoidnya warnanya biru. Oke, ini nanti coba dilihat persis banget sama di slide. Jadi jangan sampai salah. Ini kalau keluar soal ini memang soal bonus. Nanti keluar. Ya, jangan pakai soal saya. Pasti keluar. Jangan sampai nggak keluar. Oke. Jaringan kelenjar semuanya itu apa masa enggak? Nama papi. Kemarin keluar semua. Namanya papi itu keluar semua lah. Cuma tergantung kalian milihnya benar nggak? Iya kan? Keluar semua. Jaringan kelenjar dengan tumor batas tegas, area kistik dengan proyeksi papiler dilapisi oleh epitel kolumna dan kuboid dengan sitoplasma yang eosinofilik, jadi pink. Jadi nggak mungkin salah, pasti dia tuh pink. Nggak usah bingung dia itu ungu, merah apa, pasti dia pink. Stroma berubah jaringan lymphoid dengan germinal center tidak tampak keganasan. Ingat nggak? Ini epidemiologinya apa? Laki-laki usia tahun baya dengan kebiasaan merokok. Oke, nah itu untuk salivary gland itu ini ada masuk kolon ya. Kolon itu cuma ada 3, colitis, amoebiasis sama adenokarsinoma. Jadi colitis itu sebenarnya itu kalian itu cuma perlu tahu tentang sel radang apa yang infiltrasi di sana gitu. Menentukan itu kronik atau akut. Namun kalian karena disediaannya kita belajar ya. Ini kalian nggak perlu sedetail ini sih. Kalian cuma perlu tahu ini kondisi kronik kayak gitu. Oke? Ini suatu kondisi ketika adanya peradangan dalam mukosa kolon. Nah, dalam PA apa yang harus dilakukan pada biopsi kolon? Jadi kita harus lihat mukosanya dulu. Mukosanya itu intak, erosi atau ulcerasi. Bedanya erosi sama ulcerasi apa? Kembali ulcerasi yang lebih dalam, erosi yang lebih superficial, ulcerasi yang lebih dalam. Oke, kita kolonnya itu ada distorsi itu jadi harusnya dia lurus sampai dia menggok gitu. Ada kepitis atau akses kentang nggak? Ini kita lihat itu apa? Lamina propria itu jaringan stroma yang ada di antara kelenjar. Itu ada sel radangnya apa? Ada nggak agregat limfosit sama ada nggak granuloma? Kalau ada granuloma itu kita curiga adanya terus ada basal limfomatosis tadi kita lihat itu apa? Ada nggak yang nanti yang bawah ini ada displasia atau keganasan atau enggak? Oke, nah ini gambarnya seperti ini. Jadi kalau normal itu harusnya panjang-panjang ini, lurus gini. Nah, tapi kalau misalnya dia itu ada suatu peradangan kronis, ya itu bisa jadi atrofi, jadi memendek gini, atau dia ada branching. Nah ini kalau dipotong gini, dia kelihatannya kayak distorsi, jadi miring-miring gitu. Ini kan juga lihat. Nah, ini kalau normal itu kayak gini. Tapi kalau ada peradangan kronik, dia ada infiltrasi radang.
Nah, harusnya dia itu kritanya itu nyentuh muskularis ini ya, mukosa ya. Nah, tapi kalau ada radang dia naik, jadi kayak ngawang gitu. Nah, ini kalau di biopsi kolon itu biasanya bisa kelihatan bisa enggak. Soalnya kadang-kadang diambilnya itu nggak sampai lapisan muskularis, tapi nanti coba dilihat ada nggak lapisan muskularisnya, nah, sih nggak ada. Ya, ini nah ini granulomanya, ya ini granulomanya dikon ya, sama kayaknya di tuberkulosis, jadi epiteloid dystrophik dengan limfosit sama bentuk granuloma, namun bedanya dia itu non limfotizing, jadi nggak ketemu nekrosis aja bedanya. Sama mungkin nggak ketemu gantian lahan, Terus ini akses kereta itu isinya neutrofil, jadi ada kereta kolon dalamnya neutrofil. Ini kritis, jadi dikelilingi oleh neutrofil. Nah ini ilustrasi ya, nggak bisa di dalam tapi oke lah, ini gambaran skema aja. Oke, nah selamat pagi teman-teman. Ini kalau ada apa-apa bisa tanya sama saya atau coba email saya ya. Ini adalah potongan jaringan mukosa kolon dengan pembukaannya minta, lamina propria dengan sebelah sel dan limfosit, dystrophik dan sel plasma. Ya kan tadi kita sudah komen ya. Tidak tampak agregat limfoid, tidak tampak granuloma, tidak tampak dystrophik kritis maupun akses kita, tidak tampak basal limfoplasmasitosis, dan yang paling terakhir yang penting tidak tampak displasia maupun keganasan. Kayaknya kalian juga nggak ada sih kayaknya, kita lihat ya. Oke, di sini amoebiasis colitis ini merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh entamoeba solidifika yang merupakan suatu fotozoa. Oke, ini gambarannya yang bisa kelihatan dia ada multiple ulcer di kolon ya. Ini ada ini. Biasanya bawahnya itu bisa ada darah, bisa tetes, macam-macam ya. Oke. Potongan jaringan kolon atau usus tergantung bentuknya apa. Mukosanya tampak emosi ulcerasi dengan permukaan halus dan tepi yang irregular dan didasari lingkungan apa? Kita harus lapor darah purpose di area mukosa diantaranya normal atau kemerahan. Nah ini gambarannya ini ulcernya yang pas, ya bentuknya pas shape. Jadi atasnya itu sempit, bawahnya lebar. Terus dia itu ada cerita lagi, dia biasanya bawahnya ada infiltrasi sel radang. Ini ada kalau di sini bisa ketemu bebi ya, nekrotik ya di sini nanti nanti masih ketemu. Nah ini organismenya bentuknya oval gini, oval seperti pil. Biasanya intinya agak ke tepi biasanya intinya, terus seperti pil. Jadi oval ada ujungnya gitu, oval. Terus biasanya intinya ke tepi, intinya satu ke tepi. Terus biasanya itu di antara di pinggiran intinya itu ada halonya. Halo itu area kosong gitu. Itu coba dicari ya. Terus kalau bisa nemu, biasanya dia itu mendeteksi eritrosit. Jadi sitoplasmanya ada eritrositnya. Itu biasanya nggak kelihatan sih itu, tapi nanti coba dicari. Oke. Ini ada potongan jaringan kolon dan usus yang menggunakan mukosa sebagai melalui ulcerasi dengan dasar yang melebar. Pada dasar isolasi ditemukan infiltrasi sel radang, neutrofil, limfosit, dystrophik, apa yang ditemukan? Nampak debris nekrotik diantaranya nampak organisme berbentuk oval, inti satu, sitoplasma luas, sebagian mengandung eritrosit. Oke, ini adenoma kolon. Ini nanti dilihat soalnya yang sedianya kita kebetulan lumayan bagus, jadi bisa ada yang normal, ada yang ganas gitu. Nanti kalau mau coba dicari area kalihannya antara normal sama ganas itu gimana? Nah ini merupakan ganasan umum pada area kolorektal ditandai dengan polifasi anaplasid epitel yang membentuk pola kelenjar dengan namanya adenokarsinoma. Nah ini kelihatan ya, beda nggak sama yang pleomorphic adenoma tadi? Beda ya, kelihatannya jonjol-jonjol gini, batasnya entah deh, batasnya di mana nggak jelas. Terus biasanya itu kalau kita pegang itu biasanya dia pecah-pecah, rapuh gitu biasanya. Begini, terus juga warnanya juga kayak kelihatannya dia warnanya ada pendarahannya gitu di sini. Oke. Ini kalau lapornya gini, potongan jaringan kolon nampak masal dengan hubungan aksi
sekian, warnanya sekian, permukaan sekian, tepung sekian, tepung gimana, konsistensi pakai terapu, masa tumbuh infiltratif tanpa ada perdarahan. Nah ini yang harus dilakukan itu ini, masa ke ujung proksimal berapa, masa ke ujung distal berapa, dan ke permukaan selosanya gimana, sudah tembus atau belum. Kenapa? Karena itu info buat surgeon, supaya surgeon tahu dia itu sudah diseksi bersih atau enggak, kayak gitu. Jadi kalau masih ada ketemu masa di sini sama masa di sini, atau masa sini atau masa sini, berarti artinya surgeonnya tahu, oh ada di sini. Jadi kalau sampai kambuh, sampai dia butuh buka lagi, dia tahu dia harus ngambil di situ, kayak gitu. Itu gunanya dokter PA untuk surgeon. Ini ya gambarannya ya, seperti kelenjar ya, kawan-kawan, jadi nggak jelas ya bentuknya ya. Terus di sekitarnya itu biasanya ada reaksi stroma, namanya stroma desmoplastik namanya. Jadi ini reaksi stroma untuk menahan apapun yang asing ini, kayak gitu. Stroma desmoplastik. Oke. Ini kamu tekan jaringan kolon dengan pertumbuhan tumor khusus dalam pola kelenjar berapa persen dan polik berapa persen. Jadi demokrasi sel epitel dan intis apa, intinya bentuknya apa, biomorfik apa, dengan segambar hiperkromatik menjadi prominent, sitoplasmanya gimana, mitosisnya berapa. Itu mitosis itu sama dengan pembesaran yang paling besar sebelum minyak imersi, jadi 400 kali. Yang bukan yang pakai minyak imersi ya, yang kedua paling besar berarti. Ini 10 kali lama padam yang mitosisnya. Kemudian kemudian masih beda lapisan apa? Mukosa, submukosa, muskulosfobia, selosa dengan soma muskulasi. Oke, itu sudah untuk kolon ya, sudah. Ini sudah akhir aksesoris organ. Kita ada 4. Ada fatty liver, cirrhosis, hepatoma, sama chronic polycystitis. Ini kita lihat ya. Ini fatty liver adalah akumulasi dopet lemak dalam jaringan hepat. Ini bisa karena alkoholisme atau non alkoholisme. Oke, jadi nah biasanya di antaranya itu kan kalau ada jaringan dekatnya biasanya. Coba lihat di persediaannya. Kadang-kadang soalnya kalau belum, kadang-kadang kalau pakai pewarnaan HE aja biasanya nggak tahu kelihatan, tapi lebih berlihat. Biasanya sih kelihatan sih, sudah parah. Oke, mikroskopiknya dengan potongan jaringan hepat tanpa sumber-sumber hepat yang dipisahkan oleh alat fibrosis luas pada portal plek tipe yang mengantar hepatosit. Oke, ini hepatoma. Ini merupakan gangguan primer pada liver dengan diferensiasi hepatoselular. Jadi ini sama ya, sama hepatoselular karsinoma, beda nama aja. Jadi kalau di sediaan tulisannya hepatoselular karsinoma jangan bingung ya, itu hepatoma maksudnya. Oke, nah ini gambarannya. Ini liver. Kelihatan kalau di sini ada sesuatu, ada massa. Massanya warnanya kuning. Batasnya sih kan jelas ya, ada yang jelas ada. Tapi coba lihat, ada di sana, ada di sana, ada di sana. Ini menunjukkan kalau dia panas. Ini menunjukkan potongan jaringan liver tanpa massa hubungan sekian, warnanya biasanya kuning dan hijau. Batasnya di mana, konsistensinya di mana. Biasanya tanpa adanya kesusahan perdarahan pada area liver biasanya ada cirrhosisnya, backgroundnya. Ini nanti dari kesediaan itu kadang-kadang ketemu background cirrhosis juga gitu. Ini gambarnya kayak gini. Jadi sebenarnya dia itu seperti sel hepatosit biasa, cuma bedanya dia bentuknya sudah ya kemana-mana. Jadi harusnya kan dia kalau hepat normal itu kan kayak lacu-lacu gitu ya harusnya ya. Ini sudah kelihatan dia ada di sana, ada di sana, yang gitu. Jadi potongan jaringan liver dalam pertumbuhan-tumbuhan disusun dalam pola apa? Jadi kualifikasi sel hepatosit dengan bentuk poligonal, intinya apa? Biomorfik, kromatik asal, hipokromatik. Sitoplasma luas dan eosinofilik, mitosisnya berapa? Pada area lain tanpa liver yang mengalami cirrhosis. Jadi kalau ketemu suatu tumor di liver, tapi ada cirrhosisnya kan itu memperkuat dugaan kita bahwa itu suatu hepatoma. Gitu. Karena soal liver itu merupakan tempat ya macam-macam, bisa jadi metastasis dari kolon ke liver, itu bisa. Tapi kalau misalnya kita nemu cirrhosis, biasanya kita langsung duga, oh ini hepatoma. Ini kronis polycystitis lahir ini merupakan informasi kronis pada kantung empedu. Biasanya sekunder kantung empedu biasanya. Oke, ini gambarannya, mampusnya kelihatan kalau ada batu-batu ya di sini ya. Bisa menunjukkan potongan jaringan kantung empedu. Pada irisan ditemukan atau tidak ditemukan batu, batunya berwarna apa? Permukaan luarnya gimana? Permukaan dalam
suatu invaginasi mukosa yang ke dalam muskularis. Ini namanya, ada yang ingat? Ada yang tahu? Sinus Kokistansi Askov ya. Sinus Kokistansi Askov itu ada tulisannya tuh. Oke, lanjut ya. Ini tulisan pengajaran Goldberger tentang pembukaan mukosa yang gimana impak erosi atau ulcerasi selama dengan sebutan radang apa? Yang kita sebutin. Tampak mukosa yang invaginasi dalam lapisan otot membentuk sinus Kokistansi Askov. Ini hafal ya, ini merupakan tanda dari suatu ya kalau tadi aku mengalami keadaan kronis yang sebagian dilatasi besi pelvic pen. Oke, sudah. Terima kasih. Silakan Pak Niko nanti kalau ada. Normal juga. Normal. Makanya kita harus jelasin, jangan ikut keluar. Kita jalan lagi saya jelasin ini kan proses semua kan, ya, proses semua. Terus di sini tanpa ada sisa mukosa kolon. Mana? Sabar, dia tidak sifat saya soalnya. Nah ini ada sisanya, kan? Ya, jadi kan di PPT kan sudah kalian semua nanya debusnya yang mana, berarti debusnya yang mana, debusnya guys, berarti yang semuanya ini, oke? Ini berarti ada kok sisa-sisa potongan mukosa yang lepas. Nah, ini nekrosis. Nah, ini harus di daerah debus dan daerah nekrosis amubanya. Amubanya ingat ya bentuknya kayak apa? Seperti Bir. ya, Nah, itu. Iya, iya. Harusnya di depris ya. Harus. Yang bagian terus harus kayak gini nih. Kalau juga pakai bayangannya bentuknya, pakai imajinasi sedikit-sedikit, dia bentuknya oval, intinya di pojok. Oh iya iya. Ini di pojok. Iya, di pinggir. Tapi kayak sudah percaya sudah Ada titik hitam gitu ya? Ini tapi nggak jelas. Nah ini Ya itu kayak tau itu tau. ya. Tapi dia besar ya, berarti ya besar. Karena berarti nggak kecil ya, nggak kayak sel ada di sekitarnya. Iya, aneh berarti itu ya. Mencari yang itu tadi ya, ulkusnya ya. Ya, betul. Nggak tahu kelihatannya. Nggak ada yang mana bagus, ada sih tapi kayak kok jelas itu itu mungkin tapi ya kalau Di antara nih harus di zoom lagi. iya Pakai luasnya kan. Di zoom muter-muter dulu lah. Jadi yang ini Tapi kalau ujian kita nggak perlu zoom ya. Kelas yang bisa difotoin. udah puas ketemu aku ke. Oh iya kelihatan banget. Kelihatan banget. Tapi kok nggak ada intisalnya ini? Ini nggak tahu jelas. Kalau yang nggak ada ininya, ini biasanya sudah rusak. Kardioreksis. Ayo lisis apa reksis kalau kayak gitu? Lisis. Lisis. Lisis ya. Ini apa satunya? Hah? Kok itu yang sudah? Wow, ini nekrotis. No, ini kemerahan. Kemerahan teman-teman. Ah, itu baru kelihatan. Nah, ini udah lebih nggak sih dong? boleh Ini hepatoma. Ini hepatoma. Ya, Hepatoma.
bisa tahu? Apakah bentuknya seperti Romulus Herbak yang kalian kenal sudah? Tidak. Tidak, Sinju ya. Sangat berbeda. Dia sudah menjadi orang yang sudah tidak dikenal teman, dikenal. Udah operasi plastik. Sudah operasi plastik Siapa yang katanya. lebih? Atau sudah putus. Ya. Yang tidak dikenal. Ini betul. Ini. Nah, ini ya. Ini selnya ya, bentuknya poli. Polygonal. Nah, Jangan cuma oli merah-merahnya itu ada. merah-merah. Itu artefak. Atau apa saja. Aku kira aku biasa. Lo bisa loh ambil biasa sliver. Ada. Ada necrosis, ada necrosisnya. Ada. Kamu biasa Aku sendiri. kalau nggak diterapi dengan baik, dia larinya ke liver, dia sembunyi bentuk sis di sana. Pelajarannya keren, kenanya enggak? Sudah yang mau ditanyakan. Apa? Ada apa nggak? Ada. Ada apa? Bentuknya sudah nggak seperti yang Jadi sudah tidak tampak lagi mana portal drainnya nggak begitu. kotor tuanya ketemu nggak? Oh ini sisanya nih, sisa vaskuler. Ini kayaknya benar. Ini yang ada venanya. Pokoknya Bukan ya? Oh ini sisa arteri. Cepet ini bukan. Panjang ini. ini ya. Ya tengahnya. Ini kirinya lo kayaknya anunya apa? Pembuluh limfanya. Oh iya. Iya kan? Panjang ini ya. Yang panjang itu cepet itu kayak sisa arteri. Tersusun dalam bentuk Dari papila papila ya, papila benar. Yang ini apa? Yang ini Promolimfosit. Limfosit. Nomor. Sama jadi poin. Nah, tadi. Oh, itu bisa. Jadi kalian belajar sekarang tuh jangan dihafalin. Kayak dari namanya wartin itu kalau kamu pecah-pecah kan sudah kelihatan seharusnya kamu ketemu apa aja ya toh. Ada papil, ada sis, ada limfoid. Jadi kalau belajar dokter dihafalin itu sendiri. Ya, pakai logika kalau kemudian bentuk-bentuk. Ini soal apa? Nah, terus sekarang satu lagi yang ini apa? Saya punya Cacing. 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 Aku biasa. yang bukan lagi apa? Granul. Bukan. Dari limfoid itu berbentuk agregasi. Terus Membentuk membentuk ada di slide. Bukan sebagainya. Tadi nanya ke saya ada bentukan ini enggak? Bukan. Bukan. membentuk. Kamu biasa. Kok kamu biasa? Bukan. Apa? Ya, itu Webinar center. Iya itu. Ini tadi acara lagi ada yang nanya ke saya mana jurnal senternya. Jadi itu kan Jurnal center. ini udah Jurnal bentuknya kan center. belum sih? Sudah. Belum ya? Hah? Infonya? Hah? Belum. Infoma belum ya? Tapi di ISO kan udah pernah dia. ISO udah pernah lihat jurnal center kan rasanya. Tapi udah terkubur farmakologi, terkubur biokimia ya kan. Sudah ya, ketemu ya. Nggak boleh salah kalau keluar ini kata dokter Dewi, kalau ini sampai salah terlanjut. Akan salah dong. Enggak, udah sama Kalau warna nggak boleh salah. Waduh nggak boleh salah. Waduh nggak boleh salah. Wartel semua. Waduh semua nggak boleh salah. Paling gampang. Wartel. Loh, bukanya beda.
Apa mau presentasi di depan? Udah. Cek kita bantu ini, sudah selesai semua kan? Ayo kita mau presentasi di depan. Di sini bro. Jadi ini proses Jadi ini sirosis hati, bisa lihat dari mana. Jadi sirosis hati itu bentuknya kayak nodul, warnanya itu kayak warna lebih pink, terus juga ada jaringan ikat di antaranya. Biasanya itu nampak seperti di ini. Nah, ini nodulnya. Nodulnya itu ada warna agak pink gitu, selain di sampingnya. Kalau ini ada jaringan ikatnya ini. Ini kan nampak ada warna berbeda kan. Warna agak pink itu nodulnya. Jadi kalau sama nampak nodul, kalau di zoom itu ada nampak selnya kan. Tapi kalau misalnya kayak ini, udah nampak nodul, ada jaringan ikat itu pasti sirosis hati. Gitu loh. ini apa? Kalau ini lebih ke sel-selnya gitu. Misalnya apa? Itu Jadi nodulnya ini benar. Tapi namanya apa? Sel apa ini? Sel? Ya itu tadi sudah. Hepatosit. Susunya itu lebih kayak selnya itu udah membesar, terus juga ada warna hitam-hitamnya, terus juga bentuknya irregular. Terus kalau saya dilihat lagi itu kayak lebih ada kasar-kasar kayak gini. Dan bentuknya kayak satu sel itu ada kasar-kasar begini gitu. Bukan, itu yang titik-titik yang ini saya. Ini kan ya, ini main gambaran ini ya. Tolong diingat-ingat, yang ini hepatosit ini ingat-ingatan bentuknya, kelihatan bentuk selnya dulu. Sekarang ya. Habis itu kita pindah ke sini. Terus itu kita pindah ke sini. Putus asa. Nah, yang tadi Iya, boleh duduk. Terima kasih. Bagus sekali. Ya. Ini. Yang ini tadi sirosis hati. Coba dilihat. Tersesat. Kalau jalan dengan berusaha bisa tersesat. Ya, ini dilihat selnya. Ukurannya juga seragam, ya kan, lebih kecil-kecil. Jadi selnya kelihatan jinak. Selnya kelihatan jinak. Sementara kalau yang ini hepatoselular karsinoma. Selnya kelihatan lebih pleomorfik. Mana ya? Nah ini sudah nggak rapi lagi susunannya, dari susunannya ya. Soalnya tapi di sini kayaknya nggak bisa lihat kromatinnya, sebenarnya kurang bagus. Terus ukurannya juga lebih besar selnya daripada tadi. Yang di tengah itu kelihatan pleomorfik. Nah, terus kalau dilihat di mikroskop itu akan lebih kelihatan bahwa dia sudah kelihatan ganas selnya. Kalau sirosis biasanya masih jinak.
Ini yang di sisi sebelah kiri layar sama yang di sebelah kanan kan beda. Itu yang Mana yang jinak, kanan apa kiri? itu yang diikat. Kanan yang Yang jinak, kiri yang kiri yang kanan. Ada batasnya. iya. Ya, nggak kelihatan nggak gede lagi. Oh iya, ada batasnya ya. Di sini yang jinak, ini yang ganas. Oh, kan? hilang lagi. Kenapa dia bergoyang-goyang? Ini yang ganas, kelihatan misalnya anak ininya prominent. Ya, ini kelihatan romantiknya kasar, kasarnya lebih besar-besar daripada yang sini. Kalau yang sini masih rapi, ininya berbaris di dasar, ukurannya sama, ya kan? Ini bulat-bulat rapi. Ya, beda dengan ini. Ini sudah kelihatan ganas. Jinak ganasnya beda. Itu barang yang sama, cuman katanya jinak, katanya ganas. Dia pakai kita tidak terlalu tinggi. Terus ini ada mitos sisa fisik ini. Itu yang di tengah. Masih ingat bedanya mitosis saintifik dengan mitosis normal apa? Mitosis. Kalau mitosis normal bentuknya gimana? Bentuknya sesuai fasenya kan, ada anafase, telofase, metafase ya. Pada waktu metafase dia kromatinnya satu garis lurus doang. Tapi kalau mitosis atipik itu di situ itu kalau pakai ini baru kelihatan, akan kelihatan seperti bintang itu. Jadi dia dari satu sel bisa membelah jadi banyak. Kalau mitosis di sini nggak kelihatan. Ada yang kayak lambangnya versi gitu, nah itu berarti dia mau membelah jadi 3 sel. Jadi ini mitosis biasa. Mitosis normal yang garis kayak garis hitam di tengah Oh itu, ya ya. ada ya Ada. di atas itu kelihatan Oh iya. itu dari yang bawah kelihatan kayak kumis hitam Yang kayak pisang. itu berarti dia membelahnya cuma jadi 2 sel karena dia jadi 2 kutub doang. Kayak Jadi pisang. kalau mitosis atipik dia membelahnya bisa jadi banyak sel karena bentuknya Jangan bilang macam-macam. kayak pisang. Jangan bilang nggak bisa, nanti ketahuan kamu lagi. Jangan banget. Karena mereka namanya bisa menjadi Aku kok. Waduh, kalau saya bisa jadi kayak muffin gitu ya. Namanya profesor. Nah, ini kan ada nama kasih tahu.
Enggak tahu. Tapi benar kan? Aku nggak ngomong kan? Yang nggak percaya boleh lihat ke sini kayak bintang beneran. Karena lihat bisa ini Aku kayak nggak bohong. karena saya lihat Coba coba. ini kayak bulu babi anjir. Oh iya sih bener sih kayak bulu babi. Kamu biasa. Enggak itu mitosis. Mitosis atipik. Atipik. Jadi dia dari satu bisa jadi empat sel. Kalau yang kayak gini kan intinya dia pecah cuma jadi dua kan. Ya, Tapi kalau ya, ini ya, karena ya. dia tutupnya banyak, dia bisa melihatnya jadi beberapa sel. Mirip. Beda kan? Kirim. Aku kirimin ke ini ya angkatan Rolex. Iya, itu yang mitosis atipik, yang atas itu yang lurus itu yang mitosis biasa. Ini udah kelihatan. Hah? Ini lagi dikirim. Kamu kirim sama yang dulu. Yang lurus yang di atas, yang kayak kumis. Udah dilihat nggak mungkin lupa. Iya betul. Iya, bulu babi. Bulu babi. Bulu babi. Ada yang bintang-bintang yang bulu babi itu kelihatan ya. Mitosis atipik. Atipik itu artinya apa? Atypical mitosis. Jadi dia dari bulu babi ganas. Artinya dia ganas. Oh, pembelahannya lebih nggak teratur. Pembelahannya lebih